Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar. Nah, anak-anak, untuk minggu ini kita akan mempelajari modul pembelajaran kelima. Di modul pembelajaran kelima ini kita masih mempelajari tentang bilangan bulat. Nah, yang akan kita pelajari lebih lanjut yaitu tentang FPB dan KPK serta bilangan berpangkat 2 dan berpangkat 3. Nah, mari kita mulai dari pengertian FPB dan KPK. Nah, FPB dan KPK ini sudah kalian pelajari dulu di SD. Silahkan kita ingat-ingat kembali ya. Nah, FPB itu kepanjangannya adalah faktor persekutuan terbesar. Nah, FPB itu merupakan hasil kali dari faktor-faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil dari bilangan-bilangan yang akan dicari FPB-nya. Nah, misalkan kalian disuruh menentukan FPB dari 2 bilangan. Nah, sebelum kita cari FPB-nya, langkah yang pertama adalah kalian tentukan faktor-faktor primanya. Faktor-faktor prima itu bisa kita cari menggunakan pohon faktor seperti dulu di SD ya, masih ingat ya? Nah, setelah kita cari menggunakan pohon faktor, kemudian kita peroleh faktor-faktor primanya. Nah, FPB itu berarti tentukan yang bilangannya sama dan pangkatnya terkecil. Nah, itu untuk FPB. Selanjutnya, KPK. KPK itu bukan Komisi Pemberantasan Korupsi yang ada di TV-TV itu bukan ya, tapi di sini KPK kepanjangannya adalah kelipatan persekutuan terkecil. Nah, bagaimana menentukan KPK? KPK merupakan hasil kali dari faktor-faktor prima yang sama dengan pangkat terbesar dan semua faktor prima yang berbeda dari bilangan-bilangan yang akan dicari KPK-nya. Nah, misalkan kalian disuruh menentukan KPK dari 2 bilangan. Nah, langkah pertama yaitu sama, menentukan atau mencari faktor-faktor prima. Faktor-faktor prima kita cari menggunakan bantuan pohon faktor. Nah, setelah kita dapatkan faktor-faktor prima, kalian tentukan faktor-faktor prima yang bilangannya sama dengan pangkat terbesar. Setelah itu, semua faktor prima yang berbeda itu juga dituliskan atau ikut dalam perhitungan dalam mencari KPK. Nah, itu untuk faktor FPB atau faktor persekutuan terbesar dan KPK. Selanjutnya, mari kita pelajari kuadrat dan pangkat 3. Kuadrat dan pangkat 3 itu juga sudah kalian pelajari di SD. Kita tinggal mengulangi lagi. Pemangkatan bilangan itu adalah operasi bilangan yang dapat dinyatakan sebagai perkalian berulang. Jadi perpangkatan atau pemangkatan bilangan itu sama artinya perkalian berulang. Contohnya, misalkan ada 2 kali 2. 2 kali 2 itu merupakan perkalian berulang bilangan 2 sebanyak 2 kali. Nah, itu dapat ditulis dengan 2 pangkat 2. Nah, dibaca 2 pangkat 2. Tuh, contohnya lagi. Misalkan ada perkalian berulang 2 sebanyak 3 kali. 2 kali 2 kali 2. Nah, ini juga dapat ditulis dalam bentuk pemangkatan menjadi 2 pangkat 3. Gitu, dibaca 2 pangkat 3 ya. Nah, itu untuk penjelasan dari rangkuman materi yang ada di modul. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari contoh soal yang ada di modul pembelajaran kelima. Kalian perhatikan atau kalian simak dengan baik. Anak-anak, mari kita perhatikan contoh 1. Contoh 1 itu adalah tentukan FP
FPB dan KPK dari 125 dan 160. Langkah pertama menentukan FPB dan KPK adalah kita cari terlebih dahulu faktorisasi prima dari kedua bilangan tersebut. Nah, menentukan faktorisasi prima itu menggunakan pohon faktor yang sudah kita pelajari di SD terlebih dahulu. Sebelum kita mempelajari atau mengingat kembali pohon faktor, mari kita ingat kembali yang namanya bilangan prima. Nah, bilangan prima itu berapa saja? Adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Nah, langkah-langkah menentukan pohon faktor atau mencari dengan faktorisasi prima dengan pohon faktor adalah membagi bilangan tersebut dengan bilangan prima terkecil. Nah, 125 di sini bisa dibagi dengan berapa? 5. Berarti kita tuliskan di sini 5. 125 dibagi 5 hasilnya sama dengan 25. Setelah itu kita bagi lagi. 25 kita bagi dengan bilangan prima terkecil, yaitu sama dengan 5. 25 dibagi 5 sama dengan 5. Nah, apakah masih bisa dibagi lagi? Sudah tidak bisa dibagi dengan bilangan prima lagi. Maka dari itu di pohon faktor ini kita cari bilangan primanya ada berapa saja? 5, 1, 2, 3. Artinya faktorisasi prima dari 125 sama dengan 5 pangkat 3. Kemudian bilangan yang kedua kita cari faktorisasi prima dari 160. Masih menggunakan pohon faktor, berarti 160 dibagi dengan bilangan prima terkecil yang bisa bagi habis 60, yaitu 2. 160 bagi 2 sama dengan 80. 80 kita bagi lagi dengan bilangan prima terkecil. 80 dibagi 2 sama dengan 40. 40 kita bagi lagi dengan bilangan prima terkecil, yaitu 2. 40 bagi 2 sama dengan 20. 20 kita bagi lagi dengan bilangan prima terkecil. 20 dibagi 2 sama dengan 10. 10 kita bagi lagi dengan bilangan prima terkecil. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Nah, 5 di sini hasil terakhirnya sudah merupakan bilangan prima, berarti sudah tidak bisa lagi dibagi dengan bilangan prima. Nah, kita lihat di pohon ini ada berapa saja bilangan primanya, yaitu 5 dan 2. 5-nya sebanyak 1 kali, kemudian 2-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Artinya faktorisasi prima dari 160 adalah 2 pangkat 5 kali 5. Nah, setelah ketemu faktorisasi prima, baru kita bisa menentukan FPB dan KPK-nya. FPB dari 125 dan 160. FPB, faktor persekutuan terbesar. Kita cari dari faktorisasi prima itu yang bilangan pokoknya sama, pangkatnya terkecil. Nah, yang bilangan pokoknya sama mana? 5 pangkat 3 dan 5. Yang pangkatnya paling kecil yang mana? 5. Karena di sini tidak ada pangkatnya, itu artinya pangkat 1. Berarti FPB dari 125 dan 160 itu sama dengan 5. Tuh. Terus yang kedua, KPK dari 125 dan 160. KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Kita cari yang bilangan pokoknya sama, pangkatnya terbesar,
dan yang tidak sama kita tuliskan lagi. Nah, tadi kita sudah mencari FBB yang bilangan pokoknya sama adalah 5. Yang pertama 5 pangkat 3, yang kedua 5 pangkat 1. Mana yang pangkatnya paling besar? Yaitu 5 pangkat 3. Berarti di sini KPK-nya 5 pangkat 3 dikalikan lagi dengan bilangan yang bilangan pokoknya tidak sama. Semuanya ditulis, yaitu masih ada 2 pangkat 5. Berarti 5 pangkat 3 125 kali 32. 125 kali 32 itu sama dengan 4000. Jadi KPK dari 125 dan 160 itu adalah 4000. Untuk contoh yang kedua, tentukan FPB dan KPK dari 72, 108 dan 150. Di sini ada 3 bilangan yang akan kita tentukan FPB dan KPK-nya. Nah, masih sama langkah yang pertama, kita tentukan dulu faktorisasi prima. Mari kita sama-sama menentukan faktorisasi prima. Bilangan yang pertama yaitu 72. Nah, 72 ini kita bagi dengan bilangan prima terkecil, yaitu 2. 72 dibagi 2 sama dengan 36. 36 kita bagi lagi dengan bilangan prima yang terkecil, yaitu 2. 36 bagi 2 sama dengan 18. 18 kita bagi lagi dengan bilangan prima terkecil. 18 dibagi 2 sama dengan 9. 9 kita bagi lagi dengan bilangan prima terkecil, yaitu 3. 9 dibagi 3 sama dengan 3. Nah, sudah. Di situ sudah tidak bisa kita bagi lagi dengan bilangan prima. Berarti faktorisasi prima dari 72 itu sama dengan 2-nya ada 3, artinya 2 pangkat 3. 3-nya ada 2, artinya 3 pangkat 2. Nah, kita tuliskan di sini. Faktorisasi prima dari 72 adalah 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2. Selanjutnya bilangan yang kedua yaitu 108. Kita cari faktorisasi prima dari 108. 108 dibagi 2, hasilnya sama dengan 54. 54 dibagi lagi dengan bilangan prima terkecil. 54 bagi 2 hasilnya 27. 27 kita bagi lagi dengan bilangan prima terkecil, yaitu 27 bagi 3 hasilnya sama dengan 9. 9 kita bagi lagi dengan bilangan prima terkecil. 9 bagi 3 hasilnya sama dengan 3. Nah, faktorisasi prima dari 108 berarti 2 pangkat 2 dikalikan 3 pangkat 3. Ya. Nah, kita tulis di sini 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 3. Untuk bilangan yang ketiga yaitu faktorisasi prima dari 150. Nah, 150 kita bagi dengan bilangan prima terkecil 2. 150 bagi 2 hasilnya 75. 75 kita bagi lagi dengan bilangan prima terkecil, yaitu 3. 75 bagi 3 hasilnya 25. 25 kita bagi lagi dengan bilangan prima 5, hasilnya 5. Nah, berarti faktorisasi prima dari 150 adalah 2 pangkat 1 kalikan 3 pangkat 1 dikalikan 5 pangkat 2. Nah, kita tulis di sini 2 pangkat 1 itu cukup kita tuliskan dengan 2 kalikan 3 pangkat 1 juga cukup dituliskan dengan 3 kalikan 5 pangkat 2.
yang bilangan pokoknya itu sama, pangkatnya terkecil. Nah, di sini 72, 108, 150 itu semuanya memuat bilangan pokoknya yang sama adalah 2 dan 3. Nah, dari 2 dan 3 bilangan pokok yang pertama dulu 2. Mana yang pangkatnya paling kecil? Yang pangkatnya paling kecil adalah di sini 2 pangkat 1. Berarti kita tuliskan di sini 2. Bilangan pokok yang sama lagi adalah 3. Nah, pangkatnya yang paling kecil mana? Yang pangkatnya paling kecil itu adalah 3 pangkat 1. Berarti FPP-nya 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, FPP dari 72, 108, dan 150 itu sama dengan 6. Kemudian KPK-nya, KPK dari 72, 108, dan 150. Kita cari bilangan pokok yang sama, pangkatnya terbesar. Bilangan pokok yang sama, pangkatnya terbesar 2 pangkat ini ya 3. Nah, 2 pangkat 3 kita tulis 2 pangkat 3 kali yang sama lagi 3 pangkatnya yang paling besar adalah ini 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 kalikan yang tidak sama, bilangan pokoknya yang tidak sama kita tuliskan semua, yaitu 5 pangkat 2. Nah, mari kita hitung. 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Dikalikan 3 pangkat 3 itu sama dengan 27. Kalikan 5 pangkat 2 itu sama dengan 25. Nah, menggunakan sifat perkalian bilangan bulat kemarin, yang mudah kita kalikan dulu adalah 8 kali 25. Itu sama dengan 200 ya. Nah, ini saya berikan 200 kali 27. Hasilnya sama dengan 5.400. Nah, jadi KPK dari 72, 108, dan 150 itu adalah 5.400. Contoh soal yang selanjutnya adalah menentukan hasil dari bilangan berpangkat 2 dan berpangkat 3. Nah, contohnya hitunglah nilai dari yang pertama 6 pangkat 2. Nah, bilangan berpangkat itu adalah perkalian berulang sebanyak n faktor. Nah, sebanyak berapa kali itu tergantung dari pangkatnya. 6 pangkat 2 berarti perkalian berulang bilangan 6 sebanyak 2 kali. Nah, berarti 6 pangkat 2 itu sama dengan 6 kali 6. Hasilnya sama dengan 36. Yang kedua, negatif 12 pangkat 2 berarti perkalian berulang negatif 12 sebanyak 2 kali. Berarti negatif 12 kali negatif 12. Hasilnya sama dengan 144. Bilangan negatif dikalikan dengan bilangan negatif, hasilnya bilangan positif. Yang ketiga, 4 pangkat 3 berarti perkalian berulang 4 sebanyak 3 kali. 4 kali 4 kali 4. Hasilnya sama dengan 4 kali 4 itu 16. Dikalikan 4 lagi sama dengan 64. Contoh yang keempat, negatif 7 pangkat 3 berarti perkalian berulang negatif 7 sebanyak 3 kali. Negatif 7 kali
negatif 7 dikalikan negatif 7. Hasilnya sama dengan negatif 7 kali negatif 7, 49. 49 dikalikan dengan negatif 7. Bilangan positif tadi, atau saya tuliskan dulu di sini ya. Negatif 7 kali negatif 7 itu sama dengan 49. Dikalikan lagi dengan negatif 7. Hasilnya sama dengan negatif 343. Ya, bilangan bulat positif dikalikan dengan bulat negatif, hasilnya merupakan bilangan negatif. Jadi negatif 7 pangkat 3 itu hasilnya sama dengan negatif 343. Nah, setelah kalian perhatikan contoh soalnya, silahkan kalian kerjakan latihan soal-soal yang sudah ada di modul pembelajaran kelima. Semoga dengan penjelasan tadi kalian bisa lebih memahami dan sudah mengingat kembali apa itu tentang FPB dan KPK serta bilangan berpangkat 2 dan pangkat 3. Nah, jika masih ada pertanyaan atau mungkin ada yang perlu dijelaskan lagi, silahkan bisa menghubungi Bu Arina melalui WA ya. Nah, sekian dari Bu Arina. Terima kasih atas perhatiannya kalian. Semoga apa yang kita pelajari di minggu ini bisa bermanfaat dan kalian bisa memahami dengan jelas, kemudian bisa mengerjakan contoh soalnya dengan baik dan benar ya. Selamat belajar, semoga selalu diberikan kemudahan dan kelancaran serta hasil yang memuaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.